Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kusmayanti. Saya dari kelas C122 Akuntansi dengan nomor NPM 10222041. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang revolusi industri 4.0. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan di video selanjutnya. Revolusi Industri 4.0. Sejarah Revolusi Industri 4.0. Istilah revolusi industri sebenarnya diperkenalkan oleh Frederick Engels dan Louis Auguste Blanqueux pada abad ke-19. Akan tetapi tidak ada ilmuwan yang secara tegas mengemukakan terjadinya revolusi industri. T.S. Aston memperkirakan terjadinya revolusi industri itu terjadi pada tahun 1760 sampai dengan 1830. Menurutnya, tidak ada titik pemisah dengan terjadinya revolusi industri 2 tahun 1850. Ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, kemudian akhir abad tersebut perkembangan mesin bahan bakar, dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Perubahan revolusi industri 4.0. Pada perubahan 1.0, ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin, lalu mesin uap pada abad ke-18. Di perubahan 2.0, ada kemunculan pembangkit tenaga listrik, setelah itu pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Juga produksi secara massal. Di perubahan 3.0, ada awal tahun 1970-an, perkembangan semikonduktor, juga teknologi digital dan internet, dan juga penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Pada perubahan ke-4.0, yaitu ada sistem cyber fisikal, konektivitas manusia, mesin, dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things atau industri internet. Lalu ada inovasi disruptif yang mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang sudah lama ada. Dampak positif dan negatif. Terjadi revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan. Namun, selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Berikut adalah dampak positif revolusi industri 4.0. Di poin pertama ada kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Pada poin kedua ada efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Di poin ketiga ada dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Di poin keempat ada peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Di sini juga ada dampak negatif revolusi industri 4.0. Di poin pertama ada lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Di poin kedua ada butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Poin ketiga, adanya urbanisasi di mana peningkatan jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Poin keempat, berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan sekitar. Di sini ada peran akuntan di era revolusi industri 4.0. Peran akuntan di era 4.0 yaitu akuntan harus bermitra dengan teknologi. Teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengembangan, pengelolaan data, dan aplikasi akuntansi.
Seorang akuntan juga harus pandai analisis data, menyediakan wawasan atas data, cek kualitas data, analisis statistik, dan interpretasi oleh data. Dan akuntan sebagai konsultan strategi pengelolaan keuangan perusahaan. Peranan akuntan saat ini tak lagi terbatas pada bookkeeping, namun mencakup pengendalian internal, memberikan analisa informasi bagi manajemen, terutama terkait strategi-strategi keuangan perusahaan. Analisis akuntan dan keuangan juga akan berpindah dari sifat retrospektif menjadi prediktif. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.